Sprint MotoGP Argentina hari Sabtu menyaksikan Francesco Bagnaia dikalahkan oleh Marc Marquez dan adiknya Alex untuk balapan ketiga berturut-turut. Pembalap asal Italia itu melewati garis finish dengan selisih hampir 4 detik dari rekan setim barunya di Ducati Lenovo, Marc, namun bersikeras bahwa dia mendekati jarak dengan duo Spanyol tersebut. Saat Marquez bersaudara mendominasi catatan waktu di setiap sesi kecuali Q1, Bagnaia harus berjuang keras untuk maju dari start yang sulit, mendekam di posisi ke-16 selama latihan pembukaan. Bagnaia menegaskan bahwa ia sedang memperkecil jarak dan tahu persis di mana ia kehilangan waktu. Namun masih harus dilihat apakah ia dapat mencegah Marquez meraih posisi 1-2 lagi di Grand Prix hari Minggu. Lintasan ini selalu sulit bagi saya untuk ditafsirkan. Saya tidak pernah mampu mengekspresikan potensi penuh kami dan selalu kesulitan, tulis Bagnaia di Instagram. Karena itulah, posisi ketiga hari ini memberi saya rasa percaya diri lebih dibanding sprint di Thailand, meski hasilnya sama. Kami berhasil memperkecil jarak sedikit dibanding Marc dan Alex, tetapi kami masih butuh sesuatu yang lebih untuk bisa mendekati mereka. Saya telah mengidentifikasi 2 poin di lintasan yang bisa kami tingkatkan. Berbicara kepada media, Bagnaia mengidentifikasi sudut-sudut yang dimaksud. Jelas terlihat di mana kami kehilangan waktu, khususnya di tikungan ke-6 dan ke-11, dan sekarang kami harus melangkah maju untuk menghadapi hari esok, tetapi kami tetap tenang dan terkendali. Meskipun Bagnaia merasa ia semakin dekat, defisitnya untuk meraih kemenangan adalah yang terbesar musim ini sejauh ini pada hari Sabtu. Pembalap Italia itu unggul 3.423 detik dari pemenang Marc Marquez di sprint Thailand, 2.398 detik di GP Thailand, dan 3.859 detik di sprint hari Sabtu. Bagnaia, yang sebelumnya tidak pernah finish di posisi 3 besar di Termas de Rio Hondo, akan memulai Grand Prix dengan selisih 19 poin di belakang Marc dan 8 poin dari Alex di klasemen awal kejuaraan dunia. Marc Marquez mendominasi sprint race MotoGP Argentina, meninggalkan adiknya, Alex Marquez, dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish di posisi ketiga. Bagnaia, yang sejak seri perdana MotoGP Thailand merasa kesulitan, mengatakan bahwa meskipun finish di posisi ketiga, ia justru merasa lebih percaya diri dibandingkan di MotoGP Thailand. Alasannya, Bagnaia tahu persis di mana ia perlu melakukan perbaikan. Meskipun tertinggal 4 detik dari Marquez, ia sebenarnya sudah berhasil memperkecil jarak. Lintasan ini selalu sulit bagi saya untuk ditafsirkan. Saya belum pernah bisa mengekspresikan potensi penuh kami dan selalu kesulitan, kata Bagnaia dilansir dari Crash, Minggu, 16 Maret 2025. Untuk alasan ini, posisi ketiga hari ini memberi saya lebih banyak kepercayaan diri dibandingkan dengan sprint di Thailand, meskipun hasilnya sama, ujarnya. Kami berhasil mengurangi sedikit gap dibandingkan Marc dan Alex, tetapi kami masih membutuhkan sesuatu yang lebih untuk lebih dekat dengan mereka. Saya telah mengidentifikasi 2 titik di lintasan di mana kami bisa memperbaiki diri, tambahnya. Bagnaia juga mengungkapkan bahwa ia mengalami kesulitan saat melibas tikungan ke-6 dan ke-11. Jelas di mana kami kehilangan waktu, khususnya di tikungan 6 dan 11, dan sekarang kami perlu melangkah maju sebelum balapan besok. Namun, kami tetap tenang dan terkendali, ujarnya. Saat ini, Marquez memimpin klasemen dengan total 49 poin. Alex Marquez berada di posisi kedua dengan 38 poin, sementara Bagnaia berada di posisi ketiga dengan 30 poin, tertinggal 19 poin dari Marquez. Johann Zarco menjadi jawaban Honda setelah beberapa tahun terakhir menempati posisi paling bawah di ajang MotoGP. Bahkan pembalap LCR Castrol Honda itu berhasil menghantui rider Ducati. Pembuktian Johann Zarco menguasai sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina terlihat saat sesi kualifikasi atau Q2. Pembalap kelahiran Perancis tersebut mampu melesat lebih kencang dari para pembalap KTM, Aprilia, dan Yamaha. Johann Zarco menempati posisi ketiga, atau di belakang Alex Marquez saat sesi kualifikasi kedua tersebut. Catatan selisih waktunya 0,288 detik dari Marc Marquez sebagai pole position yang menembus 1 menit lebih 36,917 detik. Artinya Zarco lebih cepat dari juara dunia MotoGP 2 kali, yaitu Francesco Bagnaia. Pembalap Ducati Lenovo tersebut berada di urutan keempat saat kualifikasi, atau selisih waktu 0,351 detik dari Marc Marquez. Walaupun punya modal kuat podium saat sprint race MotoGP 2025, Minggu 16 Maret 2025 dini hari, namun Zarco hanya finish keempat dalam sesi balapan singkat tersebut. Mengawali balapan dari urutan ketiga, sejumlah pembalap langsung mendahuluinya. Pembalap 34 tahun itu menempati urutan ke-6 di putaran awal, atau di belakang Fabio Quartararo, Pedro Acosta,
dan Francesco Bagnaia. Hingga akhirnya persaingan sengit yang sudah lama tidak terjadi kembali terulang, yaitu antara Yamaha dan Honda. Quartararo dan Zarco saling mendahului di beberapa putaran. Hingga akhirnya saat balapan singkat itu memasuki lap 7, dia menempati urutan keempat yang diikuti Fabio Di Giannantonio, dan posisi itu bertahan sampai garis finish. Menjadi begitu cepat. Ya, ini menegaskan perasaan saya dari balapan di Thailand. Saya menganalisisnya secara menyeluruh dan yakin bahwa dengan performa kualifikasi yang baik, saya bisa menjadi yang terbaik, seperti yang dilakukan Ogura di Buriram. Tujuan saya adalah setidaknya berada di posisi 5 besar, ujar juara dunia 2 kali Moto2 itu, dikutip Motosan S. Bahkan penampilan Johann Zarco mendapatkan pujian dari Pecco Bagnaia yang finish ketiga, atau berada di depannya. Hal yang wajar, mengingat performanya lebih baik dari tim pabrikan Honda yang diperkuat Luca Marini dan Joan Mir. Itu pujian yang bagus dan saya menghargainya. Pecco adalah referensi bagi saya karena dia memiliki keterampilan analisis yang sangat baik. Senang sekali dia mengucapkan kata-kata itu. Tetapi yang terpenting, menjadi begitu cepat di lintasan memungkinkan Anda mengerjakan detail-detailnya, tuturnya. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa motor Honda RC213V mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan di musim ini, namun untuk lintasan lurus belum terbilang sempurna. Hal itu dirasakannya saat beberapa pembalap lain mudah mendekatinya. Kami masih banyak tertinggal di lintasan lurus, dan itu bisa jadi masalah dalam balapan. Mencoba menyalip dan tidak disalip. Itu bisa jadi rumit. Saya ingin dapat memanfaatkan ban lunak dengan lebih baik, karena tidak mudah untuk mempertahankan garis yang benar. Kita harus meningkatkan pengaturan sepeda agar bisa melakukan ini. Lanjutnya, Jorge Martin dipastikan absen di MotoGP Argentina 2025 akhir pekan ini, juga seri selanjutnya di Amerika akhir Maret 2025. Target baru Jorge Martin dan Aprilia adalah bisa kembali pada balapan MotoGP Qatar 2025 pada pertengahan April mendatang. Lama absennya Jorge Martin ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi Aprilia, sehingga Massimo Rivola selaku CEO pun berusaha mencari solusi untuk mengurangi dampak kerusakan yang ada. Salah satu yang sedang dilakukan, Massimo Rivola mengajukan proposal untuk mengubah aturan di MotoGP 2025. Rivola ingin MotoGP memberikan kelonggaran aturan untuk pembalap cedera dalam melakukan tes privat. Ia berjuang dan memberikan segalanya, seperti yang dilakukannya di atas motor. Setiap hari ia mencoba membuat kemajuan, tetapi ini adalah proses yang naik turun, kata Rivola di MotoGP Argentina 2025. Ada hari di mana fisioterapi sangat intens, tetapi keesokan harinya terasa seperti mundur. Namun, Jorge sangat termotivasi dan prosesnya sejauh ini berjalan baik. Cedera yang dialaminya sangat serius, dan orang biasa akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih. Jelasnya, dalam aturan yang berlaku, pembalap dari pabrikan non-konsesi seperti Aprilia memiliki batasan dalam hal tes privat. Beda dengan pembalap Yamaha ataupun Honda yang jauh lebih bebas dalam hal tes privat, baik soal jumlah dan jadwalnya. Maka dari itu, Rivola ingin pembalap yang baru pulih dari cedera bisa melakukan tes privat dengan motor MotoGP sebelum kembali ke Grand Prix. Menurut peraturan, itu harus dilakukan dengan RSV 4. Tapi sejujurnya, kita harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk keselamatan pembalap, lanjut Rivola. Kami memahami bahwa peraturan harus dihormati. Tetapi jika tim Jepang dapat melakukan uji coba kapan saja berkat konsesi, mengapa tidak mengizinkan pembalap yang telah melewatkan beberapa balapan untuk menguji motor MotoGP agar bisa kembali dengan aman, tegasnya. Selain menunjang keselamatan, hal itu juga lebih adil untuk pembalap yang cedera dan sudah kehilangan banyak waktu karena cederanya. Harus ada aturan yang memungkinkan pembalap yang absen karena cedera selama 2 atau 3 Grand Prix untuk menguji motornya sebelum kembali balapan, usulnya. Tidak ada yang peduli dengan keselamatan pembalap yang akan menolak ini. Ini juga akan bagus untuk tontonan, tegas pria yang pernah bekerja di Scuderia Ferrari ini. Tes ini bisa menjadi momen bagus untuk memastikan kesiapan pembalap dalam menghadapi Grand Prix, dan tim tidak semakin rugi jika pembalap memang belum benar-benar siap. Bayangkan jika Jorge kembali ke Qatar dan, setelah satu putaran FP1, ia menyadari bahwa tidak bisa membalap. Maka kami kehilangan satu motor di grid. Ini tidak hanya memengaruhi kami, tetapi juga seluruh kejuaraan, tegasnya. Dengan format akhir pekan saat ini, di mana kau sudah berada dalam mode kualifikasi sejak Jumat, kembali dari cedera menjadi jauh lebih rumit. Aturan semacam ini akan membantu semua orang, lanjut Rivola.